mempraktekkan cara mandiin. Ya, dia mahasiswa di Fakultas Syariah jurusan HKI. HKI itu hukum keluarga Islam. Memang harus bisa. Kalau HKI itu harus bisa. Ini masalah memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan itu harus bisa. Tapi sebenarnya bukan hanya kewajiban, kita harus bisa. Jangan sampai nanti orang tua kamu meninggal dunia, ayah ibu kamu meninggal, orang lain yang ngurus. Jangan. Kita yang langsung terjun. Kita yang mandiin, kita yang nyolatin, kita yang jadi imam. Makanya Abi itu sering tanya, mana anaknya? Abi kan disuruh keluarganya untuk jadi imam. Tidak, nggak mau. Kecuali anaknya tidak mampu. Yang lebih utama siapa? Anaknya. Jadi kamu ini harus wajib jadi imam sholat jenazah. Nanti kita akan praktek cara sholatnya. Ya, harus jadi imam, harus bisa. Ya, dan harus ingat sholat jenazah itu tidak pakai ruku dan tidak pakai sujud. Jangan kayak kabayan. Ada cerita ini. Nah ini mah cerita ini mah. Ya kan? Ujuk-ujuk kabayan pakaian nggak biasa-biasanya, pakai gamis, pakai sorban. Ya, lalu dia sholat. Ya kan? Kemudian ada yang meninggal. Kebetulan ustadznya lagi sakit. Amilnya lagi pergi keluar kota. Orang kampung melihat ini ada orang yang pakai ada gamis, pakai sorban. Oh ini nih, kita suruh jadi imam sholat jenazah. Padahal Kiabayan ini nggak pernah praktek cara sholat jenazah. Akhirnya dia pikir sholat jenazah itu sama dengan sholat 5 waktu, sholat yang biasa. Ada ruku, ada sujud. Dia pakai ruku, dia pakai sujud. Namanya jamaah pada geblek semua, ikutin. Ya. Ikutin sholat, selesai sholat, nanya, Pak Kiai, maaf Pak Kiai, saya seumur-umur sholat jenazah baru hari ini pakai ruku, pakai sujud. Kabayan punya cerdas dia, ide dia. Begini bapak-bapak, ini jenazahnya banyak banget dosanya. Saking banyak dosanya, makanya sampai saya ruku dan sujud. Padahal memang nggak tahu ilmunya. Astagfirullahaladzim. Inilah pentingnya kita tahu ilmunya. Nah kita kaji satu-satu nih. Ya. Pertama ghusluhu, memandikannya. Bagaimana caranya nanti kita akan praktekkan memandikan. Ya kenapa kita memandikan? Karena jenazah yang mayit itu nggak bisa mandi sendiri. Jadi kalau ada orang meninggal mandi sendiri, kita takziah kabur. Kenapa? Karena dia bukan mayit. Ya kan masa mandi sendiri? Mana ada mandi sendiri? Kecuali Uwais Al-Qarni. Kenal Uwais Al-Qarni? Dia dimandikan oleh malaikat. Masya Allah. Dikafani oleh malaikat. Ya, disolatkan oleh malaikat dan dikuburkan oleh malaikat. Kenapa bisa begitu? Karena taat kepada ibunya sampai malaikat pun turun mengurusnya. Masya Allah. Orang biasa, orang awam, orang gak terkenal, tapi Allah muliakan di langit. Sangat mulia. Itulah karena ngurus emaknya. Ngurus dia kalau punya ibu nih jangan ya. Ya, perhatikan. Apalagi ibu kamu yang sudah tua. Harus diurus. 3 pahala sekaligus Allah berikan kepada kita nih. Kalau masih punya orang tua masih hidup, kita ngurus. Pahala umroh, pahala haji, pahala jihad. Ini hadis sahih nih. Sahabat bertanya, Rasulullah, saya tidak bisa ikut berjihad. Kenapa? Saya punya orang tua, emak saya, ibu saya. Dia nggak bisa ngapa-ngapain kecuali harus ada saya. Saya yang menyuapin, saya yang harus mandiin, saya harus nyebokin. Kalau nggak ada saya, dia nggak bisa apa-apa. Apa kata Rasulullah? Selalu tersenyum. Urus orang tuamu. Kamu akan mendapatkan pahala sekaligus. Pahala umroh, pahala haji, pahala jihad. Masya Allah. Itu yang dilakukan oleh Bunda Nupus. Ada dia anak yang paling bontot. Abi juga suka ngurus tapi nggak sedetail beliau. Waktu emak saya almarhumah Ibu Hajah Fatimah tuh, ya kan udah tua, umurnya udah antara 80-90 lah. Ya, makan di situ, maaf BAB di situ. Makanya ya beliau yang luar biasa. Ya kan, perempuan yang anak terakhir, masih gadis waktu.
kan? Masya Allah, luar biasa. Makanya berkah itu, ya kan? Di antara begitu, ngurus seorang emak itu, Masya Allah. Nah, memandikannya, ya mandiin ya. Jangan orang lain, kamu harus mandiin orang tua kamu. Jadi orang tua kamu meninggal, jangan orang lain, kamu yang mandi. Amil itu hanya petugas yang mungkin ada salah-salahnya, dikoreksi sama dia. Ya, nanti insya Allah Abi undang lah ya, insya Allah mudah-mudahan. Yang kedua, takfinuhu, mengkafaninya, membungkusnya. Bagaimana caranya nanti kita akan kaji satu-satu. Kafan, ya, dengan kain kafan. Kain kafan itu yang lebih utama, yang paling murah, yang cepat rusak. Itu utama. Ya, jangan sampai kain kafan yang paling bagus. Kenapa? Karena dia kan nanti dimakan rayap. Semakin cepat dimakan rayap, maka semakin bagus itu kain kafan. Ya, tuh. Ini yang kita bagus-bagusin nih fisik ini nih. Lama-lama jadi makanan cacing ya. Ya kan? Makan cacing gitu. Bisa kamu duluan, Abi belakangan. Ya kan? Enggak apa-apa. Abi mah ikhlas. Abi belakangan, kamu duluan. Enggak bercanda ya. Artinya kita semua akan mengalami itu. Makanya kita harus bisa cara mengkafeninya. Yang ketiga, wassalatu alaihi, menyolatkannya, ya kan? Salatnya tidak ada ruku, tidak ada sujud. Wadafnuhu, dan menguburkannya. Saya tanya, kamu ini masih seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah kan ya? Bukan Salafi kan? Masih ada ajan dan qomat di kuburan. Ayo lakukan. Jangan ditinggalkan. Kenapa? Ini dalam ilmu ushul fikih namanya qiyas. Memang Nabi nggak pernah melaksanakan. Zaman sahabat nggak ada. Tapi namanya qiyas. Qiyas itu membandingkan. Ya, membandingkan, silakan. Membandingkan seperti bayi yang lahir. Bayi yang lahir diapain? Diajanin dan dikomatin. Begitu pula ketika orang tua kita wafat, saudara kita wafat, kita ajanin dan komatin. Itu ya, ajanin dan komatin. Makanya kita anak tuh yang turun langsung ke bawah. Jangan nyuruh orang lain, kita yang turun. Walaupun berat, tetap harus. Abi waktu itu jadi imam sholat 2 orang tua Abi. Padahal kakak Abi, katanya antum yang lebih afdol. Yang waktu ayah tuh saya nggak sanggup. Ya, Wan, panggil dia Wan. Akhirnya kakak saya yang paling tua, almarhum. Nah kalau emak akhirnya ada nyuruh, apa aja ente aja katanya. Ya udah, paksa. Tapi memang nggak sanggup itu. Nangis terus, tapi memang wajib waktu ikut nyolatin imam nyolat, imam sholat jenazah. Makanya kamu harus bisa ya, harus bisa. Nangis iya, tapi kita wajib melaksanakan 4 kewajiban itu. Jangan sampai orang lain itu sekedar membantu. Kita apalagi santri Qaulun Salim wajib melaksanakan 4 ini nih kepada keluarga kita sendiri. Minimal ayah ibu kita yang masih ada nanti wafat, dan pasti wafat, ya kan? Kita yang ngurus, jangan orang lain. Orang lain hanya sekedar membantu. Nah, satu-satu. Paslun aqallul ghusli. Sekarang pasal yang berikutnya.